Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel Aimpas. Oke, sebelumnya apa kabar nih Om Tante, Mas Bray, Mbak Bray? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke Bray, kali ini kami bakal ngajakin kembali kalian untuk jalan-jalan secara virtual. Tujuannya kemana? Kami akan mengajak kalian untuk berbagi keseruan pengalaman camping kami. Dan untuk tempat camping yang kami pilih saat ini adalah Amba Hills Coffee and Space yang berada di daerah Cipendawa, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kenapa kami pilih Amba Hills Coffee and Space untuk tujuan camping kami kali ini? Karena menurut kami di Amba Hills ini menawarkan pengalaman camping yang nyaman, eksklusif dengan fasilitas yang lengkap, dan yang tidak kalah penting pemandangan bukit, lembah, dan city view pada siang hari, lalu city light pada malam harinya, Bray. Nah, saat ini Amba Hills juga sedang diminati oleh teman-teman campers, Bray. Hal ini kami lihat dari antusias para campers yang melakukan booking pada tanggal-tanggal weekend ataupun pada tanggal libur nasional, di mana kuota yang tersedia selalu full book. Wow, luar biasa emang para teman campers, keren. Sekarang kami mampir ke minimarket dulu, Bray, untuk melengkapi logistik kami selama camping di Amba Hills nantinya. Sebelumnya juga kami sudah membeli nasi dan lauk untuk bekal makan malam kami, karena memang edisi camping kami kali ini semuanya serba ingin praktis, Bray. Nah, ini kami sudah membeli beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk logistik kami selama camping nantinya, diantaranya air mineral dan beberapa cemilan, Bray. Oke, kita lanjut dulu belanja, Bray. Let's go. Kami sudah selesai berbelanja tambahan logistiknya dan sudah kembali berjalan nih, Bray. Nah, untuk kalian yang mau ke Amba Hills, patokan yang perlu kalian tahu yaitu Masjid Besar Nurul Huda di sebelah kiri ini, Bray. Nah, nanti kalian bisa masuk ke jalan yang ada di sebelah kiri ini setelah Masjid Nurul Huda tadi. Ini kami sempatkan membeli pisang yang akan kami gunakan untuk sarapan besok pagi, Bray. Lumayan untuk tambahan energi besok pagi. Setelah melewati Villa Puncak Kopi di sebelah kanan ini, Bray, kita sudah masuk ke Kampung Sirnagali, Cipendawa, Megamendung, Bogor, Bray ya. Dan pada pertigaan nantinya kita ambil jalan yang ke arah kanan. Nah, untuk jalan ini sendiri setelah kalian melewati pertigaan tadi akan mulai rusak dan berbatu ya, Bray. Jadi buat kalian yang membawa kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4, disarankan agar lebih berhati-hati lagi, Bray. Kayak gitu. Sana Bukit Damai.
Nah, kita sudah ada di depan pintu masuk dari Pesona Bukit Damar nih, Bray. Di sebelah kanan ini merupakan pintu masuk dari Pesona Bukit Damarnya. Nah, jadi posisi Amba Hills sendiri ada di atas lokasi dari Pesona Bukit Damarnya, Bray. Nah, ini gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue sewaktu tadi melewati jalan rusak dan berbatu yang ada polisi tidurnya juga, Bray. Dan posisi tidur ini sendiri ada sebelum setiap tanjakannya, Bray. Jadi untuk keberadaannya cukup banyak atau hampir di setiap tanjakan yang seharusnya memerlukan persiapan untuk tancap gas. Waduh, itu lumayan membutuhkan skill dan agak sedikit tricky menurut gue, Bray. Nah, ini alhamdulillah kita udah sampai di depan pintu masuk dari Amba Hills-nya, dan nantinya kalian juga akan ditanya atau dibukakan pintu gerbangnya, lalu ditanyakan apakah kalian sudah melakukan booking atau reservasi untuk masuk ke Amba Hills, Bray. Apabila sudah, kalian akan diperkenankan untuk masuk dan segera langsung menuju ke parkiran yang ada di atas sebelum cafe atau restorannya sendiri, Bray. Oke, kita ke atas dulu, Bray. Let's go. Bang, apa ini camping ya? Iya. Berarti ini boleh dibawa ke sana nggak? Boleh. Langsung aja atau? Mau langsung nggak apa-apa, yuk diantar sama saya. Atau mau yang Atau mau sambil video dulu, ntar motornya ambil lagi atau gimana? Oh ya, terserah. Boleh ke sana dulu aja. Lihat dulu. Alhamdulillah sampai Amba Hills. Tadi langsung di notis sama masnya, langsung dikasih tahu jalannya kemana. Nah, ini dia, nggak terlalu banyak hari ini. Ini tuh kafenya di sini. Nanti kita ke sana. Sekarang ke tendanya dulu aja. Oh iya, Bray, gua mau kasih informasi juga kalau Amba Hills ini sendiri hanya menyediakan total 14 kafling untuk campsite dan camping groundnya ya, Bray. Dan terbagi dua, di mana kafling A atau di bagian atas ini terdapat 6 kafling, dan kafling B untuk bagian bawah terdapat 8 kafling, Bray. Jadi kalian bisa pilih kafling mana yang paling terbaik untuk dijadikan basecamp kalian selama kalian camping di Amba Hills ini, Bray. Tetapi menurut Impa sendiri, posisi paling the best untuk campsite di Amba Hills ini ada di nomor kafling B1, B5, B6, B7, B8, dan B9, Bray. Ini dia tendanya di blok B1. Suasana di blok B nya kayak gini. Banyak juga ternyata yang di blok B ya. Jadi dari depan tenda tuh langsung ke sana. Mantap. Ini tenda kita. Ini buat alat masak sama alat makannya, Kak. Oh iya, siap. Alat masak, alat makan udah ada semua sih. Buat kompornya udah paham? Buat nyalain sama masanginnya? Aman. Aman. Tinggal langsung dinyalain aja kan, coba aja langsung, Mas. Ditentuin dulu ya? Boleh. Oke. Aman ya? Oke, siap. Iya. Nyala kompornya, guys. Ini buat penggorengannya, penyegalnya ya. Oke, siap. Ntar buat toilet sama wastafel sebelah situ. Sebelah sana. Iya. Oke, siap, Mas. Kalau kan udah bisa dipakai, kursi ada di dalam. Siap. Ini buat tempat sampah aja, Pak.
Yang paling ini yang ini ya. Tempat sampahnya Ini basah. sudah ada colokannya juga. Hari ini full kan. Ini colokannya. Ntar buat parkir Nih. motor bisa di sebelah sini. Siap. Kalau di sini juga nggak apa-apa. Oh iya. Kameran Itu kecil kasurnya ini di ya, sana. Iya, kalau motor bisa di sini juga. Kalau mobil, Ini pakai tenda apa lagi kan? Atau nggak ada Alltrack sih paling. Ini yang nggak Eclipta motor. Pro. Ya, paling ntar buat lampu tenda Nih yang 5 atau tempat duduknya, Nah, ini lagi dicas dulu. mejanya. colokannya udah Dan ya? Kalau semuanya. udah ada dalam. Kursi juga udah. Oke, terima kasih Mas. Oke, kita mau mindahin motornya dulu aja kali, biar aman langsung hari ini. Lanjut. Rambut depan ayam kelihatan. Ini ada talenan. Talenan, terus Piringnya ada bertiga. piringnya ada 3, gelasnya 3, ini panci, Mangkoknya juga 3. mangkoknya 3 juga, Ini gelasnya 3. gelasnya 3 sama sendok garpu lah 3 pasang, Capitan. sapitan, Ini buat ini sodet, itu ada gunting, ada gunting, pisau. pisau, Sama ini satu. itu buat peralatan makannya Bray. Sama ini nih, si penggorengan sama si kompornya. Oke, kita beres-beres dulu Bray. Shoo. Nah, jadi gini Bray, inilah semua yang lo dapetin kalau andainya lo ambil paket yang isi camp di Amba Hills. Jadi kalian dapat ini. Buat lampu tenda. Oh iya, boleh. Ya Mas, makasih banyak Ya, Mas. sama-sama. Dikasih lampu tenda. 1 ya? Tenda Alltrack. Bangku 2, 3. Sama kasurnya juga di dalam ada 3. Peralatan makan sama ini. Kompor sama penggorengannya. Itu buat sampah. Nah, gue mau ngasih lihat juga nih sekalian nih, buat kalian yang cari tenda keluarga yang nyaman. Menurut kami ini nyaman. Oh, ini ada satu lagi nih lampu tendanya, jadi 2 lampu tendanya. Buat kalian lagi nyari tenda keluarga yang nyaman, Alltrack Fantastic Pro ini cukup besar juga sih Bray. Nih, buat orang setinggi 182 cm kayak gue, ini masih leluasa ya, karena memang ini tingginya sekitar 2 meteran kali itu, dan banyak banget kayak ini si apa namanya, si bukaan ini tuh ada meshnya. Ini juga tutupannya kalau andainya hujan mungkin, jadi selain ada outer juga
pinnernya nih bisa ditutup bro. Yang sebelah sini nih gue liatin, yang di sebelah sini. Nah ini outernya bisa dibuka bro. Tuh outernya bisa dibuka, jadi dingin lah kalau andainya lagi siang. Ini juga ada satu ya, sama sih kayak Tentastic sebelumnya ya, cuma bedanya kalau Tentastic Pro tuh ada di sini bro, di awning depan ini nih. Nah awning depan ini kan biasanya kalau Tentastic biasa dia cuma ini aja nih ke depan doang. Nah kalau ada Tentastic Pro dia ada tambahan di kanan sama di kirinya kayak gini bro, gitu. Jadi lebih safety lah dari hujan ya, kalau ada hujan ya dari sampingnya gitu. Kalau anda panjang dari awning depan ini juga sama aja sih, sekitar 1 meteran kali ya ke depannya kayak gitu. Ini taruh di mana ya? Nah, ini lampu tendanya taruh di depan sini bro. Tapi ini kita ini gimana berarti? mau pasang dulu lampu ya? tenda satu lagi nih. Gak usah dibuka. Nggak jatuh kayak gitu. Pasang di sini bro. Tuh lampu tendanya. Oke. Lanjut. Suasana sore di Ambah Hills, Megah Bandung, Bogor. Sudah mulai ada yang menyalakan lampu. Ini juga lampu penerangan yang dekat pohon-pohon juga sudah mulai dinyalakan, Ray. Ini gue mau ngasih lihat ke kalian kondisi sore hari di Blok B dari Ambah Hills. Di Blok B ini cukup penuh ya. Kayaknya bloknya penuh juga sih. Di atas juga lumayan cukup padat juga sih. Nah, ini tenda kita, Bray. Ini tenda kita. Yang di depan Blok B ini emang best view-nya, Bray. Dari ada sekitar 4 kafling di sini. Ada 5 kafling. Nah, 4 kafling dari mulai pojok sebelah sini sampai ke sana. Itu 4 kafling itu best view-nya di sini, Bray. Karena memang langsung lepas ke city light-nya, Bray ya. City view-nya. Gitu. Nah, kalau Anda yang sebelah sini itu pemandangannya bukit kayak gini, Bray. Pemandangannya tuh kayak gini. Tuh ada bukit juga di sana tuh. Ini kalau gua nggak salah sih sebelah mana ya? Ada tuh awan apa gitu, gua lupa. Di sini tuh dekat sama Ambah Hills sini, Bray. Jadi, Bray. Kayak gitu. Nah, ini udah mulai banyak lampu yang dinyalakan. Mungkin kalau Anda yang malam lebih ciamik lagi kali di sini ya. Lebih syahdu lagi kali ya. Ini tadi kita datang ke sini itu sekitar jam 5 lewat. Sekarang udah jam 6 kurang, Bray. Jam 6 kurang 15. Masih nikmatin sore dulu nih di Ambah Hills. Emang kalau andainya rapi banget sih Ambah Hills ini. Luar biasa. Emang eksklusif banget sih dia. Jadi wajar aja lah kalau andainya kalian booking di hari weekend atau hari libur nasional gitu agak susah, Bray. Karena memang kaflingnya tuh mereka nggak terlalu banyak bukanya, juga dibatas tenda per orangnya kayak gitu, Bray. Jadi hitungannya di sini itu selain kafling juga dihitung per orang. Kalau andai kalian bawa tenda sendiri, kalau andai kalian bawa tenda atau sewa isi camp kayak kita nih, nah ini maksimal kapasitasnya tuh ada 6 orang. Ini gua untuk kamar mandi kita yang di Blok B. Nanti mungkin kita sambil mandi aja kali ya, baru ngeliatin ke kalian kamar mandinya. Tapi kalau dari sini sih kelihatannya memang bersih banget sih kamar mandi di Ambah Hills ini. Jadi nyaman banget lah.
Cuaca hari ini agak mendung, jadi nggak ada sunset nih kita nih. Nggak kebagian sunset karena memang mendung, Bray. Tapi kalau buat dingin, dari tadi berangin ya. Berangin dan jadinya cuacanya tuh dingin aja gitu. Kena kulit tuh perasaan dingin aja gitu. Ini banyak tenan-teman gini, tapi kalau anda di tengah sini sih nggak ada ya. Jadi kalau anda siang mungkin bakal panas sih kalau siang. Tapi kalau andanya dibilang rapi banget tambah heels, Bray. Oke, ini kebetulan bini gue hari ini puasa, jadi kita mau nemenin dulu dia buka puasa, Bray. Nah, alhamdulillah udah azan ya, Beb. Udah azan. Itu Belum, Beb, masih 17.49. itu suara azan. Ngaji itu mah. Kayaknya. Oke, kita mau nemenin dulu bini gue buat buka puasa, Bray. Lanjut lagi nanti. Shoo. Kita udah mau siap-siap makan, Bray. Kebetulan tadi pas kita kan pulang kerja nih ceritanya ke sini tuh kan. Jadi sebelum ke sini kita beli nasi bungkus dulu. Nasi Padang. Dia buka puasanya langsung makan berat. Buka puasanya langsung makan berat ya. Ini Nyonya lagi ngehidangin dulu nih. Ini ada apa nih, sayur? Sayur apa sih namanya, nangka ya? Sayur nangka ya. Sayur. Ini ada cincang. Wow. Sambal. Ini ada apa? Ikan tongkol ya. Ikan tongkol. Sampade. Sampah deh. Terus ini pineapple, Apa itu? ayam. Ayam pop. Enggak, ayam itu. Ayam sayur. Sayur. Ayam sayur, Bray. Oke, kita siap-siap makan dulu, Bray. Mantap. Kita makan cincang. Hajib, dagingnya, mantap. Alhamdulillah. Wah, ini semuanya minyak, guys. Minyak. Ya, aku mau pakai telur juga ya. Telur. Terus sambalnya jangan lupa. Sambalnya sama sayur. Ini sayur. Terus kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat banget lah. Nasi Padang tiada dua. Mari makan. Jangan. Alhamdulillah. Doa dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah sudah habis makanannya. Udah kenyang. Habis ini
leyeh-leyeh dulu sebentar, terus kita mau ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat. Habis sholat mungkin baru mandinya Bray, karena lumayan gerah juga sih sebenarnya. Habis pulang kerja ini gue masih pakai seragam kerja, biniku juga masih pakai seragam kerja. Kita belum nggak balik dulu ke rumah, langsung ke sini tadi. Nah, kalau anda balik dulu ke rumah sampai sini udah jam 9 kali nanti. Kebetulan juga tadi di jalan lumayan macet juga sih, karena besok libur kan. Jadi mungkin banyak juga yang liburan kali Bray, kayak gitu. Oke, dari sini nanti kita mau santai-santai dulu, baru lanjut sholat Bray. Pantengin terus. Wow, kabut. Alhamdulillah ya. Kabut. Terus sudah mulai rintik-rintik hujan. Camping tuh ya gini yang dicari, nyari kabut. Udah mulai dingin ini sekarang. Itu pemandangan sipil aja nggak kelihatan, mungkin nanti kali ya. Suasana malam di Amba Hills. Sekarang itu jam 8. Suasananya itu lagi hujan rintik-rintik, mungkin karena kabut Bray. Nah ini kalau anda berkabut tuh suasananya kayak gini tuh. Mantap. Gelap tapi terang dan kabut. Tuh kafenya tuh dari sini aja sampai gak kelihatan tuh Bray. Ini di Blok B, malam kabut, suasananya kayak gini Bray. Di Blok B ini penuh Bray. Di depan ada 5 tenda, di belakang ini enggak, ada cuma 3 tenda sih. Jadi totalnya 8 tenda kalau di Blok B nih. Masih gerimis nih Bray sebenarnya Bray. Tapi kepo mau lihat ke atas. Kayak gimana sih suasananya di atas kalau anda malam-malam. Nah di atas tenda kita persis tuh ada 3 tenda lagi tuh Bray. Nggak kelihatan ya tendanya ya, karena lagi kabut. Tuh. Wih, sedap nih kabutnya nih. Nah di atas ini ada 5 tenda berarti. Di sini 3, ini 2. Wah gelap Bray. Gerimis juga. Turun lagi aja dah. Ini kabutnya kencang juga nih, maksudnya tebel juga kabutnya nih kayaknya nih. Jarak pandang aja pakai mata telanjang itu tanpa di mobil atau di kendaraan ini udah, gua ngeliat ke lampu ini tuh udah redup banget gitu, jadi udah nggak jelas gitu. Kita balik ke tenda dulu Bray. Udah mulai hujan lagi nih masalahnya nih. Jadi sempat berhenti, hujan lagi, berhenti, sekarang hujan lagi. Nah, kita di tenda aja dah.
Tuh, Bray. Lihat kalau dari sini kayak gini bentukannya tuh. Depan tenda dengerin suara hujan rintik-rintik. Di depan suasananya berkabut. Ditemenin sama princess. Ya inilah nikmatnya camping tuh kayak gini lah. Ya anggap aja Bogor rasa Ciwidey lah ini. Tapi sedap sih emang. Inilah. Karena memang sekarang masih di akhir-akhir musim hujan kali ya. Sekarang kan udah mau bulan Mei, besok udah bulan Mei. Mungkin udah di akhir-akhir musim hujan nih. Jadi setiap sore kalau di Bogor ini biasanya hujan, Bray. Sore atau malam lah itu udah pasti hujan. Lanjut, Bray, kita nikmatin dulu syahdunya malam ini. Sedap. Piuh, 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 piuh. Akhirnya malam ini hujan juga, Bray. Hujan lumayan cukup lebat ya hujannya. Dan suasananya hujan, nyonya udah di dalam aja itu. Meringkuk aja deh. Dingin. Bapak pakai selimut, gak usah mandi. Jorok. Lumayan cukup lebat ya. Jadi kita langsung meringkuk aja nih di dalam. Jadi ceritanya tadi ketiduran karena hujan, dan ini udah jam 12 malam, belum mandi. Jadi mau mandi dulu gak, Bray? Aduh, cuacanya udah cerah ya. Di situ lagi juga udah kelihatan. Ya, nyaman juga sih sebenarnya kalau andanya tidur belum mandi. Jadi mau mandi dulu nih. Apalah, di sini ada water heaternya ini, jadi nggak kedinginan kali. Acah nih belum sholat isya juga. Udah, kita mandi dulu aja lah. Sekalian mau ngeliatin ke kalian kondisi kamar mandinya. Di area blok B ini ada empat ya kamar mandinya. Nah, ini kondisi kamar mandinya, Bray. Ada wastafelnya, cerminnya gede, empat-empatnya, klosetnya di kloset duduk, ada hangernya juga, dan ini shower ya, buat mandinya. Oke, Bray, mandi dulu, Bray. Semoga nggak kedinginan.
Lanjut. Alhamdulillah udah selesai mandinya, Bray. Di WC-nya ini selain ada 1, 2, 3, 4 WC, ini ada area wastafel atau urinoir, Bray. Ada urinoirnya. Ini juga ada satu lagi. Lalu di sini tuh ada tempat cuci piring itu, Bray. Udah lengkap lah. Ini udah selesai mandinya, udah seger lagi. Udah, jadi nggak mau tidur lagi kalau nanti kayak gini nih. Mungkin nanti habis selesai sholat isya yang terlambat, mohon maaf ya Allah, gue lanjut ngopi dulu kali, Bray. Karena city light juga kelihatan banget tuh, Bray, tuh city lightnya tuh. Wah, mantap. Jadi kita balik lagi dulu ke tenda, sholat, habis itu mungkin bikin kopi lagi, Bray. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang balik dulu ke tendanya, terus sholat dulu, Bray. Nah, ini juga biniku bangun tadi, udah mandi duluan dia tadi. Oke, kita sholat dulu dan bikin kopi. Mantap. Alhamdulillah udah selesai sholatnya. Ini lagi di depan tenda, tapi nggak gelar kursi dulu, udah malam juga. Tapi udah bikin kopi, Bray. Aduh, udah ngopi dah. Ngopi, ngeliatin city light yang udah mulai terang sekarang. Mudah-mudahan besok cerah ya, gak hujan. Nggak tahu nih, bingung mau ngapain ya abis ini nih. Mungkin selesai ngopi, ngobrol dulu sebentar sama RI1 sama bini gua. Habis itu mungkin langsung lanjut tidur, Bray. Waduh, selamat menikmati malam. Wah, istilahnya, Bray. Mantap. Oke, Bray, sekarang udah hampir jam 2, jam 1.55. Kita udah mau tidur lagi, udah mau pada main bara lagi. Sampai berjumpa besok pagi.
Selamat pagi. Sekarang udah jam setengah 7 pagi. Semalam kita tidur jam 2 subuh. Waduh, itu gara-gara semalam hujan. Terus kami rebahan di kasur, malah ketiduran, Bray. Tapi alhamdulillah hari ini udah pagi lagi dan sepertinya cuacanya cukup cerah. Alhamdulillah. Kita udah siap-siap buat mau masak pisang goreng, Bray. Oke, kita lanjut dulu buat masak pisang goreng, buat sarapan dulu nih, cemilan pagi. Habis itu mungkin nanti kita bakal jalan-jalan juga sih, Bray. Ada ekspor dikit tipis-tipis lah di Ambah Hills sini. Oke, kita lanjutin lagi, Bray. Let's go. Mataharinya sudah mulai tinggi. Tapi kayaknya Pisang gorengnya kita nggak kena panas. enggak, gorengnya belum jadi nih, masih digoreng. Tapi kita juga udah ngopi nih sambil ngeliatin city view yang masih ketutup kabut, tapi sudah lumayan cukup cerah sih. Ini juga di pohon-pohon depan kita ini banyak banget burung-burung. Jadi dari suaranya tuh bikin tambah candu gitu, Bray. Waduh, sedap, bos. Oke, kita lanjut. Sudah diantar sarapannya, nasi goreng dapat 2 sama tehnya nih 2. Ini kerupuknya. Oke, kita mau sarapan dulu. Nyampur gula dulu sama teh. Sarapan nasi goreng
dari Mbak Yos. Mari makan. Sudah habis. Nggak suka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngeteh dulu. Habis itu kita ngobrol-ngobrol, Bray. Oke, Bray, jadi kita mau ngobrol nih pengalaman camping Di Ambah Hills, Ambah Hills. double LS. Ya, jadi yang pertama mungkin aksesnya kali ya. Akses menuju Ambah Hills ini dari jalan utama kemarin ya, jalan utama kita kemarin itu sampai ke mana namanya itu ya? Ya pokoknya sekitar Yang pintu masuk Megamendung itu, ya, sampai masjid itu masih bagus. ya sampai ke setelah apa ya? Jadi mulai lihat ya. Setelah belokan ke Squid Camp kali ya. Oh iya, pas sudah nanjak mau belokan Squid Camp gitu. Tuh, jadi kalau anda ke Squid Camp itu kan kita ada pecahan jalan gitu kan. Squid Camp itu ke kiri, nah kita ke atas lagi. Mulai dari situ sampai ke Ambah Hills ini itu jalannya batu berarti dan jelek gitu ya. Yang bikin sebenarnya jadi agak susah nanjak itu karena memang pas di bagian tanjakan-tanjakan ada polisi tidur, Bray. Kayak gitu. Jadi kita harus ngerem dulu, harus mulai dulu. Jadi nggak ada apa sih persiapan lah buat nanjaknya kayak gitu. Udah gitu jalannya juga batu-batu. Tapi masih bisa dilaluin sama mobil sih. Jadi kan masih bisa lah ya. Masih bisa kalau yang bukan yang itu, bukan yang metik. Kalau metik mah kayaknya berat, apalagi kalau hujan. Iya. Nggak akan naik, soalnya terlalu banyak apa? Polisi tidurnya. Iya. Emang rese. Penggerak ban depan mungkin agak susah lah kalau adanya hujan karena pasti licin dan jalannya juga batu kayak gitu. Lalu kalau ke Ambah Hills ini itu posisinya ada setelah kalian sampai di Pesona Bukit Damar. Pesona Bukit Damar. Di Jadi bawahnya ya. betul. Jadi Ambah Hills ini itu posisinya ada di atas Pesona Bukit Damar, Bray. Dan di atas Kampung Awan juga kayak gitu. Kalau situasinya sih kemarin kami sampai kebetulan sekitar jam 5 lewat lah, Bray. Sekitar jam 5 lewat pulang kerja langsung ke sini gitu. Sampai di sini tuh di parkiran kami udah dinotis sama mas-mas penjaganya, lalu diarahin ke blok tenda yang udah kami pesan. Nah, kami ini ada di blok B1 namanya, Bray. Kayak gitu. Dan kami dapat tendanya sendiri, tenda All Track Fantastic Pro. Nyaman banget. Kemudian dapat juga 3 kasur, 3 selimut, 3 bantal, terus dapat alat-alat masak, dapat kompor, terus dapat apa lagi, dapat lampu juga, lampunya 2, jadi buat di dalam 1 di luar 1, masih nyaman banget lah. Udah pas kalau ada lampunya 2 kan. Harga menyesuaikan. Ya, ini experience-nya dulu ya. Kalau anda yang pertama kali first impression masuk ke Ambah Hills itu emang camping ground ini tuh kayaknya memang dibuat sedemikian rupa jadi private banget sih, Bray. Jadi eksklusif aja gitu perasaan. Nah memang kalau andanya kita survei ke sini pun itu nggak boleh, Bray. Minimal harus ke kafenya ya.
Dan untuk ke kafenya sendiri kalian dikenakan biaya masuk sebesar Rp50.000, tapi Rp50.000 itu sudah termasuk diskon ya, diskon voucher Rp25.000 kayak gitu. Jadi memang masuknya 25.000, jajan di kafenya mah 25.000. Minimal 25.000 kayak gitu. Itu untuk masuknya aja, karena kami sendiri sewa lahan tenda dan isi camping lah kalau sebutannya di sini ya. Isi camping itu kemarin kena berapa tadi? Rp750.000, Bray. Untuk 2 orang ya. Apabila lebih dari 2 orang maka per orangnya untuk 3 orang ya minimal. Iya, 2 orang. 2 orang ya. Kalau isi camping itu dihitungnya per orang, per tenda. Tapi belum termasuk uang masuk. Jadi kalau kita 2 orang berarti kita dihitungnya 1 orang 400.000. Tapi karena minimal itu 3 orang, jadi hitungannya kalau yang isi camping itu 600.000 3 orang, ditambah kita masuk 75 berdua, 7,5. Jadi mau dia datang berdua tetap bayarnya 3 kalau kita sewa tenda di sini langsung. Kalau ada isi camping itu jadi intinya meskipun berdua kalian Tetap bayar 3 orang kayak gitu. Total minimal kalau kalian berdua itu Rp750.000 ya. Rinciannya itu yang pertama untuk tiket masuk Rp75.000 per orang, lalu per orang sendiri dikenakan 200.000, lalu kafling tendanya 150. Enggak, Kafling kalau isi tendanya camping itu ya 200.000 itu per orang. 200.000 per orang, betul 200.000 per orang karena minimal 3 jadi 600, ditambah Rp150.000 karena kami berdua untuk tiket masuknya, jadi totalnya Rp750.000, Bray. Kayak gitu. First impression waktu masuk ke sini sendiri emang ketata banget, berkonsep banget, rapi dan berkonsep banget gitu. Tendanya emang cuma segini doang, nggak ditambah-tambah lagi. Ya betul, jadi memang mereka tuh nerapin ada maksimal tenda yang bisa masuk ke Ambah Helsinki, Bray. Kayak gitu, mungkin biar tetap dapat suasana nyaman, aman buat, dan mungkin nggak terlalu berisik juga kali ya. Kalau andanya terlalu banyak tenda juga, berapa aja dimasukin kan crowded banget gitu kesannya. Ini bisa banyak tenda, luas kok tenda. Ya. Mau dia eksklusif kali ya, jadi sengaja di sekitarnya semuanya camper van. Betul, kayak gitu. Jadi memang ada maksimal lah, batas maksimal untuk tenda yang bisa camp di Ambah Helsinki, kayak gitu. Untuk di blok B1 ini sendiri maksimal sebenarnya ada di depan 5, belakang sini harusnya 4, 3. Belakang sini 3, jadi ada 8 kafling. B9 ya? Iya, 9 kan harusnya. 1, 2, 3, 4 di sini. 4. 4. Di jajaran kami ini seharusnya 4, di depan kami itu harusnya 5. Jadi total keseluruhan untuk di blok B ini ada 9 kafling, Bray. Gitu. Maksimal itu 9 kafling. Gitu. Dan untuk di blok atas ada berapa? Di atas kami ini kan ada 2 ya yang bisa ya. 2 atau 3? 3 ya. Di atas kami ini 3 ada. Enggak, B4 tuh enggak ada. Enggak ada ya? Emang cuma 8 di bawah ini. Oh, cuma B1, 8. B2, B3, B5, 6, 7, 8, 9. 8. Jadi B4 itu enggak ada. B4 itu mungkin toilet lah. Kalau di atas cuma 6. A1 sampai A6 aja. A1 sampai A6. Oh, berarti total keseluruhan buat kafling di Ambah Helsinki ada 14. 8 di blok B, 6 di blok A nya, kayak gitu. Lalu di blok B sendiri itu juga ada toilet sendiri khusus blok B. Toiletnya sendiri ada 4 pintu, ada 2 wastafel buat urinoir juga, kemudian ada tempat cuci piringnya, dan bersih, nyaman banget toiletnya. Toiletnya bersih, nyaman banget. Terus ada water heaternya, Bray.
Jadi kemarin ceritanya pas kami datang itu kami belum sempat mandi, lalu niatnya setelah maghrib baru mau mandi. Tapi qadarullah hujan guys. Hujan, terus rebahan di tenda, jadi ketiduran kayak gitu. Bangun-bangun jam 12 malam ya? Mandi kok jam 12 atau mandi kok? Bangun-bangun jam 12 malam baru mandi. Karena air hangat. Iya betul, tapi nggak khawatir buat kedinginan karena memang ada air hangatnya kayak gitu. Lalu di blok A, kalau di blok A WC-nya itu ada di belakang parkiran. Nanti kita bakal jalan-jalan ke sana. Di blok A itu juga ada cafe yang kalau andainya khusus campers yang stay di Amba Hills itu kalian bisa order lalu di deliverin bang, atau di anterin nanti ke tenda kalian langsung kayak gitu. Kemudian untuk cuaca kemarin kami datang tuh memang sudah mendung ya. Kami datang itu sudah mendung dan akhirnya malam hujan. Dingin. Ya malam hujan, terus kabut juga, ya dingin banget lah, dingin semalam dingin sampai 19 atau 20 derajat gitu kalau nggak salah berat semalam itu. Jadi saking nyamannya ketiduran. Pagi ini cuaca berawan ya, nggak terlalu cerah tapi berawan sih. Matahari ada tapi gimana ya, nggak terlalu panas juga gitu karena memang berawan. Panas, tapi karena kita di bawah tenda jadi nggak panas. Iya, dan anginnya juga angin enak lah, angin sejuk kayak gitu. Nah kita belum kemana-mana nih, nanti buat experience kami sih, buat servisnya oke lah ya, karena kemarin kami pas datang diantar juga sama mas-mas yang jaga di sini, lalu tadi pagi juga dianterin sarapan ya ke tenda ya, nasi goreng, dan enak nasi gorengnya bro. Nasi goreng enak, kalau andainya diskalain 1 to 10 8 lah, enak nasi gorengnya. Terus juga dikasih teh manis. Lalu tadi juga pagi-pagi tuh keluar ini tenda udah embun semua bro. Tenda udah berembun semua, jadi harus disebet-sebet dulu ini biar nggak netes-netes embunnya. Ini masih ada. Oh iya, masih ada air juga yang ini. Terus apa lagi yang Nggak ada ya. Enak, dingin. nyaman lah kalau Ya kalau yang nggak mau repot mah ya ya, keluar uangnya lebih banyak dibanding kalau mau repot. Kalau mau repot kan mungkin cuma sewa lahan doang sama uang masuk aja. terus sewa lahan aja loh. Nggak tahu aku sewa lahan kalau nggak salah weekend 200, kalau weekdays 150 kalau nggak salah. Weekend 200, weekday 150 Per orangnya tetap 75. per orang, maksudnya tetap 5.000. Ya lebih murah sih, cuman kan ya repot bawa barangnya, terus beres-beresnya. Ya, jadi kemarin tuh kenapa kami mutusin buat isi camping aja, karena memang waktu liburnya mepet ya kan, karena kami juga pulang kerja baru kesini langsung, nggak balik dulu ke rumah. Karena kalau nunggu weekend kita nggak tahu dapatnya kapan di Ambai. Ya, Karena sampai bulan Juni udah full. ya for your information juga Bre, kalau booking Amba Hills ini sampai dengan bulan Juni khususnya weekend sudah full ya. Kalian bisa dicek aja langsung ke Instagramnya Amba Hills. Jumat Sabtu. Nanti Kalau gua Minggu sih mungkin masih ada, karena Minggu kan maksudnya weekday ya. Jumat Sabtu itu sampai Juni udah full. Tanggal merah pun di bulan Mei pun udah penuh. penuh juga. Jadi memang lagi viral-viralnya ya, lagi viral-viralnya dan sesuai ekspektasi lah buat suasana di campgroundnya sendiri gitu, di campsite Amba Hills ini.
fasilitasnya sendiri malam di sini nggak terlalu gelap juga ya, karena memang di beberapa titik itu ada lampu yang disediain sama pengelolanya, dan spot-spotnya tuh pas banget gitu buat nerangin keseluruhan dari campsite Tambah Hills ini kayak gitu. Kalau secara view kita nilainya berapa sih Bro? Kamu lah. Itu ya 9 ya. Kalau secara view ya view, maksudnya view di depan tenda gitu segala macem, gua pribadi masih di angka 7,5 karena menurut gua di atas ini untuk view masih ada lagi gitu yang lebih bagus gitu, kayak mungkin Bukit Saila ya nggak sih? Karena aku kan camping carinya kabut. Ya ini kan kita ngomongin view View. kayak Bukit Saila, terus ada Timeline, Pesona Bukit Damar malah lebih lepas kayaknya kalau andai secara view dari ini, ya kan? Ya kalau Gitu. yang sukanya lihat city light, kalau yang carinya kabut, ya di sini kabut. Kalau andai dicarinya kabut, sebenarnya Pesona Bukit Damar juga berkabut kemarin ya, Enggak. karena memang hujan aja jadi kabutnya hilang, ya kan? Kira kan diguyur hujan semalam itu di Pesona Bukit Damar. Waktu itu Pesona Bukit Damar kan masih pembangunan, jadi enggak terlalu berkesan. Iya, nanti kita ulangin lagi Bray. Pesona Enggak. Bukit Damar. Enggak mau. Kenapa? Susah ngangkat barangnya. Gak usah angkat kayak gini aja isikin gini. Enggak ada dia itu. Ada, mereka ada lux cam. Look scamnya kan mahal itu mah. Di atas satu semua harganya. Kita gitu kan sih. masih termasuk kaum dangding. Iya juga sih Bray. Kalau Yang scam mending. kan bentukannya kayak kabin gitu ya. Ya, bisa aja sih nanti dicoba sesekali. Cuman ya sayang lebih baik nyoba tempat yang belum pernah sama sekali. Ya cuma kan belum dikontenin waktu itu Pesona Bukit Damar. Oh gitu. Jadi mungkin kalau andainya kalian ada masukan, kamu harus ngulangi ke Pesona Bukit Damar atau enggak, boleh komen Bray ya, komen di bawah ya. Kami harus ngulangi lagi nggak nih Pesona Bukit Damar? Masukan dari kalian pasti nanti jadi salah satu kewajiban kami untuk sharing-sharing juga ke kalian kayak gitu. Terus apa lagi? Apa ya? Secara tenda kalau kalian cari tenda yang buat keluarga, Tentastic emang luar biasa sih, karena kamu juga punya Tentastic, cuma bukan yang pro, Tentastic yang biasa, yang large, itu juga experience-nya luar biasa sih. Maksudnya untuk keluarga, satu keluarga 8 orang pun masih cukup nyaman lah ya, kayak gitu Bray. Kalau Tentastic Pro ini bedanya sama Tentastic yang biasa yang dulu itu, yang pertama dia ada di owning ini Bray, karena di owning ini sendiri mereka ada kupingnya ya, ada tambahan di kanan dan kirinya kayak gitu. Lalu ada di bawah ini, di bawah outer bawahnya itu ada lebih ke bawah lagi Bray. Kalau adanya outer yang biasa kan biasanya dia ngegantung ya, antara inner dan outer tuh ada space gitu kan, yang outernya ini agak di atasnya inner gitu. Nah kalau anda yang pro, Tentastic Pro ini dia sampai bawah itu ada tambahan lagi, jadi kalau andainya hujan airnya tuh bisa langsung dibuang gitu tanpa harus ada kemungkinan buat masuk lagi ke dalam tenda kayak gitu. Terus malam juga ini agak kondensasi ya, agak rembes gitu. Cuma ini kemarin pas hujan besar segala macam, tendanya agak kondensasi, lalu dia ngumpul netes nih gitu, jadi kesannya kayak yang bocor, padahal cuma kondensasi aja kayaknya Bray. Karena hujannya lebat banget semalam memang kayak gitu. Overall kalau buat Tambah Hills dari gue pribadi, buat suasana, view, service, kemudian fasilitas segala macam, gue pribadi gue nilai di angka 9. Bagus banget ini bisa. Gue pribadi gue di angka 9 Bray. 9. Kalau kamu? Iya. Sama. Karena sayang 10 itu hanya milik Betul. Tuhan. Sempurna itu hanya milik Allah Bray. Gak mungkin jadi yang
ada yang sempurna di dunia ini. Asik. Ada aku yang sempurna. Enggak, dia juga nggak sempurna. Orang gendut gini gimana mau sempurna ya? Oh, iya. Tapi kita 9 Bray, kita sama ya 9-nya. Lagi-lagi sama Nah, habis ini kita mau jalan-jalan lagi. Coba explore tipis-tipis dulu. Tambah ada apa lagi sih selain yang ada di blok B ini. Nanti kita bakal info juga ke kalian. Jangan kemana-mana, videonya masih panjang. Lanjut terus. See you. Udah bersih lagi. Udah mau jam 12. Waktunya check out. Tuh. Udah kembali seperti semula. Ini sih Bapak lagi nunggu zuhur. Dia tinggal pulang. Semuanya udah dirapiin. Sudah diberesin semua. Tas sudah, helm, barang-barang di box, semuanya udah diberesin. Sekarang udah waktunya pulang. Tapi kita mau ke sana dulu, ke kafenya. Habis itu baru check out kayak gitu, Bray. Ini suasananya sekarang lagi mendung ya. Dan campers yang lain juga udah pada check out. Untuk campers yang baru mau masuk juga udah pada datang nih. Oke, kita ke kafenya dulu, Bray. Let's go. Sebelum check out, kita mau liatin ke kalian dulu. Kalau di sini ini lagi dalam pembangunan area bermain kayaknya, Bray ya. Area bermain anak. Ini ada saungnya. Area bermain anak. Tuh. Masih tahap pembangunan sih, tapi nanti pasti kalau Anda udah jadi bagus nih buat kalian yang bawa keluarga, khususnya anak kecil. Ini ada perosotannya juga kayaknya. Ini buat climbing, latihan climbing sejak dini. Asik. Ini gua mau ngeliatin ke kalian di toilet yang ada di atas ini ya. Ini area wastafelnya. Bersih, terawat, bagus. Di atasnya ini toiletnya. Di area ini tuh toiletnya ada 2 ya, sama kayak di blok B. Untuk toiletnya duduk, ada showernya juga nih. Kita lihat showernya. Nah, shower juga. Ada water heaternya juga kayaknya sih di sini. Begitu, Bray. Ini juga sebelah sini ada Renoir. Oke, kita mau ke kafenya. Sekalian mau sholat dulu. Let's go. Ini kita mau ke area musolanya. Jadi musolanya tuh ada di samping parkiran motor ya. Musolanya. Ini tempat wudhunya. Ini ada rak sepatu. Nah, ini musolanya. Bersih ya, Bray. Bagus. Oke, kita mau sholat dulu, Bray. Lanjut. Nah, kita mau ke kafenya, Bray. Kafenya tuh di depan banget ya. Jadi kalau kalian datang dari sini, nah ini langsung kafenya tuh. Kafenya tuh ini, Bray.
Nah ini kondisi di blok A ya dari Ambah Hills. Jadi kalau kalian setelah masuk dari arah sini, ini area parkir. Nah blok A itu dimulai dari sini yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, cuma 6 Bray di sini tuh. Dan kalau dari atas itu kalian bisa langsung lihat situ light juga sih sebenarnya ya. Kalau cuacanya bagus sebenarnya di depan ini tuh ada perbukitan gitulah. Kalian bisa lihat kondisi perbukitannya. Jadi seru juga sih sebenarnya kalau kalian ada di atas ini ya, buat ngeliat langsung ke depan kayak gitu. Dan rata-rata di sini tuh bukan rata-rata sih, memang semuanya sendiri. Campsite-nya itu atau campground-nya itu dari gravel Bray, dari kerikil kayak gitu. Mungkin tujuannya memang biar nggak becek lah sewaktu hujan kayak gitu. Nah di sini tuh nggak ada pohon ya, jadi kalau siang kayak gini memang cukup trek juga sih. Jadi mungkin kalau andai kalian di dalam tenda pas siang hari kayak gini, apalagi nggak pakai flysheet, pasti panas sih kayaknya Bray, kayak gitu. Nah kalau anda yang dari blok A ini, kalau kalian mau ke toilet itu kalian bisa ke toilet yang di blok B di sini, atau toilet yang ada di belakang kafenya ini Bray. Nah ini kafenya. Kelebihannya kalau anda kalian ada di blok A ini, jadi kalian tuh bisa deket sama kafenya. Jadi kalau anda kalian gak bawa logistik banyak, bisa lah jajan-jajan di cafe Ambah Hills kayak gitu Bray. Oke, dari sini nanti setelah kami minum-minum di kafenya, mungkin kami langsung lanjut pulang Bray. Terima kasih ya kalian yang udah nontonin video kami camping di campsite Ambah Hills sampai habis. Sehat selalu, jangan lupa bahagia, tetap bersenang-senang Bray. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.